Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tarikh. Kaum Quraisy mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sadar yang didapati adalah bukan Rasulullah, mereka sangat marah karena merasa dibodohi. Mereka memerintahkan setiap pemuda dengan membawa pedang untuk mencari ke segala penjuru Mekah. Mereka bersedia memberi hadiah 100 unta betina bagi yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memberitahu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka periksa setiap sampai ke gua di mana Rasulullah SAW bersembunyi. Setelah perintah, sangatlah mudah menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat mereka dan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah tutup penglihatan mereka sehingga mereka kembali dengan tanpa hasil." Nah, jadi cerita awalnya ada di video sebelumnya. Nah, waktu udah siap buat ngebunuh Rasulullah di tempat tidurnya itu, ternyata bukan Rasulullah, itu pamannya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu sangat kecewa, sangat marah karena mereka itu merasa dibodohi, merasa sia-sia. Masa udah nunggu semalaman tapi waktu dibuka ternyata bukan Rasulullah. Nah, Abu Jahal, karena mereka gagal untuk membunuh Rasulullah di tempat tidurnya, Abu Jahal memerintahkan ke setiap pemuda yang ada di Mekah untuk mencari Rasulullah membawa pedang. Nah, nanti kalau ada yang dapetin Rasulullah, didapetin 100 ekor unta betina. Nah, kenapa harus unta betina? Nah, karena pada zaman itu unta betina itu sangat mahal, harganya sangat tinggi. Nah, si pemuda itu ngecari, mereka ada 2 orang yang sampai ngecari sampai ke gua Sur, namanya Gua Sur, di mana Rasulullah sama Abu Bakar itu bersembunyi. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nutupin pandangannya. Kena pakai apa? Nah, padahal kan secara logika itu gampang nemuinnya karena mereka ada di dalam. Nah, dihalanginya oleh sarang laba-laba dan ada burung pipit. Nah, kenapa mereka pergi? Karena mereka melihat ada sarang laba-laba yang masih utuh. Nah, jadi mereka kira gua itu sudah lama tidak ditempati karena sarang laba-labanya masih utuh. Nah, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat mereka. Nah, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu
menangis. Kenapa? Ada 3 alasan. Nah, yang pertama itu Abu Bakar kan melihat 2 orang pemuda itu. Nah, Abu Bakar sedih karena 2 orang pemudanya itu masih dalam Bani At-Tamimi, Bani Ad, masih baninya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu bersedih, masa saudaranya sendiri mau ngebunuh Rasulullah. Nah, lalu yang kedua, Abu Bakar itu bersedih karena masa orang semulia ini mau dibunuh, mau dijauhin. Nah, dan yang ketiga, Abu Bakar itu menangis karena tidak tahan dengan rasa sakit di kakinya itu, karena ada ular yang menggigit Abu Bakar. Nah, si ularnya itu datang dari lubang. Ularnya itu sudah menunggu bertahun-tahun. Nah, tapi Abu Bakar, si ularnya itu pengen ngelihat mukanya Rasulullah. Nah, tapi Abu Bakar salah sangka. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu nutupin lubang di mana ular itu terlihat. Nah, lalu saking keselnya ular itu menggigit kaki Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sudah beberapa lama menahan. Nah, karena ularnya berbisa, jadi Abu Bakar gak bisa nahan sakit lagi. Akhirnya air mata Abu Bakar itu netes ke badannya Rasulullah yang sedang istirahat. Nah, kenapa Abu Bakar tutupin lubangnya? Karena Abu Bakar itu Abu Bakar pikir ularnya mau gigit Rasulullah yang sedang beristirahat. Nah, habis itu Rasulullah kebangun gara-gara Abu Bakar meneteskan air matanya ke badannya Rasulullah. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW membersihkan kaki Abu Bakar, yaitu dengan cara disedot kayak gitu, langsung dibuang. Nah, setelah lama kemudian akhirnya 2 orang pemuda itu pergi. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah juga keluar dari gua Sur tersebut. Nah, setelah gak lama dari itu ada seorang pemuda. Nah, gak lama setelah itu ada seorang pemuda yang menemukan keberadaannya Rasulullah, yaitu bernama Suraqah. Nah, si Suraqah itu orangnya itu agak-agak. Nah, lalu si Suraqah itu mau ngasih tahu. Nah, tapi sama Rasulullah itu dicegat. Rasulullah bilang kayak gini, wahai Suraqah, kamu jangan ngasih tahu tempat ini, karena nanti kamu akan memakai baju kekuasaan Persia. Nah, abis 20 tahun di zaman kekhalifahan Umar itu, Suraqah itu benar pakai baju kekuasaannya Persia. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.